2024 kalau Bapak salah pilih, begini nih, disuruh ngurus laut, malah jadi bajak laut. Tapi kalau ceramah orang begini dibilang radikal. Amar ma'ruf nahi mungkar. Mana kalau Muhammad kita sogok perempuan, bilang yang lain. Dah setuju. Kenapa? Muhammad bukan pejabat Indonesia. Kasih perempuan hijau matanya. Kalau kan begitu, di mana itu Indonesia? Kita tahu di Indonesia ada pejabat begitu. Ada. Tahu salah, kenapa kau pilih? Pilih sendiri kau pemimpinmu. Sekarang kau diberi kebebasan pilih pemimpinmu. Tapi karena kau disogok, mana orang jahat kau pilih juga. Jangan ketawa, serius orang ini. Yang nggak boleh adalah mempolitisasi politik identitas. Itu yang nggak boleh. Menganggap bahwa politik identitas itu adalah Muslim, itu kan bahaya. Lu fakir. Kita bermohon semoga rahmat Allah senantiasa dicurahkan dan melahirkan keberkahan-keberkahan terbaik yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Komen, like, and share. Like and comment. Yang manis namanya Mas Anies, yang tegar namanya Mas Ganjar, legowo pasti Pak Prabowo. Jangan lupa bangga sama Erlangga. Itulah kandidat capres kita. Hasil survei A, B, C, D, E, F, G. Semua belum tentu bisa berlaga. Kita tunggu Jokowi dukung siapa? Ayo semuanya. Yang manis namanya Mas Anies, yang tegar namanya Mas Ganjar, legowo pasti Pak Prabowo. Jangan lupa bangga sama Erlangga. Capaian atau hasil SIGI ya dari berbagai lembaga survei ini yang kami tayangkan adalah Carta Politika. Ini teranyar di awal November ini dilakukan hanya survei. Ganjar Pranowo 32,6%, Anies Baswedan 23,1%, Prabowo Subianto 22,0%. Jadi ini Pak Anies berada di posisi kedua, kadang-kadang posisi nomor 3 ya. Oke, ini tapi dicermati betul dong sama relawannya. Ya, untuk Carta Politika nampaknya ini yang pertama Mas Anies ada di urutan kedua. Nah, biasanya di urutan ketiga. Menurut Anda kenapa? Saya ini 2 kali wali kota di Solo menang. Kemudian ditarik ke Jakarta, gubernur sekali menang. Kemudian 2 kali di pemilu presiden juga menang. Mohon maaf Pak Prabowo. Kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo. Pemimpin yang mikirin rakyat itu kelihatan, dari mukanya itu kelihatan, dari penampilannya itu kelihatan. Banyak kerutan di wajahnya karena mikirin rakyat. Ada juga yang mikirin rakyat sampai rambutnya putih semua, ada. Kalau wajahnya celing, bersih, tidak ada kerutan di wajahnya, hati-hati. Lihat juga, lihat rambutnya. Wah, kalau rambutnya putih semua, nah ini mikir rakyat ini. Kalau tayangan yang pertama banyak yang mempersepsikan itu adalah bentuk kode dukungan Pak Jokowi kepada Pak Prabowo Subianto. Yang kedua, banyak yang mengasosiasikan rambut putih dan muka berkerut itu kepada Ganjar Pranowo. Kalau kita yang awam melihat panggung depan mempersepsikan bahwa berarti dari 3 bursa bakal capres 3 teratas, satu-satunya yang nggak pernah disebut atau diberi kode keras didukung oleh Pak Jokowi adalah Anies Baswedan. Benar demikian menurut Anda, Bang Laude? Ya, orang bebas saja menafsirkan kan itu. Ya, silakan. Sekarang lagi. Kalau menurut tafsiran Bang Laude? Ya banyak hal juga yang Pak Jokowi lakukan itu yang dia tidak ungkapkan. Kebalikan dari yang dia ungkapkan. Tapi kan itu punya efek elektoral ketika itu disampaikan kepada publik dalam kacamata komunikasi publik. Ya, ada banyak hal yang Pak Jokowi itu ungkapkan, realitasnya bukan begitu. Misalnya? Misal 11 triliun di kantong. 11 triliun di kantong. Kok relevansinya dengan elektabilitas? Artinya beliau banyak yang dia ungkapkan, tetapi justru lain yang terjadi. Bisa saja dukungan. Ini kaitannya dengan elektabilitas, mengendorse atau kode keras pendukung. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa untuk Pak Jokowi, ya kita masih bebas menafsirkan. Kita lihat saja nanti di detik-detik terakhir.
beliau silakan. Kalau saja. relawan Anies Bahwa- Baswedan sendiri berharap nggak ada endorse dari Pak Jokowi? Ya kalau kita siapapun ya orang mengendorse ya sangat berharap, tidak hanya Pak Jokowi. Ya tentu kita mendukung begini, hadirnya pemimpin yang baik, yang mengabdi, yang jelas track recordnya, itu kan harapan kita semua. Harapan seluruh masyarakat Indonesia kan gitu ya. Ya tentu dengan modal track record Mas Anies, orang kemudian mendukung ya silahkan. Pertanyaan orang awam Bang Laude, kalau tadi saya bilang yang sudah dikasih kode keras itu hanya Pak Prabowo dan Pak Ganjar Pranowo secara terbuka ke publik. Kecewa nggak dikasih endorse sama Pak Jokowi? Enggak, itu masih pemilu kan bukan besok. Pemilu bukan besok, masih berharap ada endorse dari Pak Jokowi atau ya sudah? Ya, Memperbesar Pak ceruk Jokowi juga sangat boleh jadi juga akan melihat keadaan-keadaan yang berkembang kemudian. Misalnya? Ya, peta politik, dukungan, termasuk kemudian apa yang disampaikan oleh Mas Toto di survei, itu kan cerminan yang lalu. Survei itu adalah cerminan di saat beliau melakukan survei, bukan kondisi hari ini, bukan kondisi ke depan. Mas Toto berarti nanti harus bikin survei lagi nih setelah pernyataan Pak Prabowo, Pak Jokowi di depan publik. Narasi yang dipersepsikan oleh banyak pihak itu adalah endorse kepada termasuk Pak Ganjar Pranowo dan Pak Prabowo Subianto nanti. Tapi saya mau pertanyaan ke Anda adalah soal seberapa signifikan pengaruh dukungan nanti kalau memang ada Pak Jokowi kepada Pak Anies, atau menurut Anda sebaiknya memang tidak ada irisan? Kalau Anda sampaikan tadi di hasil survei Anda tidak ada irisan antara pemilih Pak Anies dengan Pak Jokowi atau pendukung Pak Jokowi, atau seperti apa seharusnya strategi yang dilakukan oleh para relawan dan satu partai pendukung Anies Baswedan saat ini? Salah satunya ya adalah Nasdem. Kalau Oke, mau Bang Laude dulu atau? Oke, silakan Mas Toto dulu. Kalau menggunakan pendekatan rasional sebenarnya tidak mengagetkan kalau Pak Jokowi harusnya tidak akan mengendorse Mas Anies. Kenapa? Karena memang ada fakta empiris. Mas Anies ini kan pernah menjadi bagian dari tim kerja Pak Jokowi, pernah menjadi Menteri Pendidikan dan berakhir dengan diberhentikan. Terlepas perdebatan apakah penilaian Pak Jokowi benar atau tidak, tapi kan artinya secara subjektif sebagai seorang pemimpin kinerja Mas Anies dianggap tidak menguntungkan, memuaskan, kira-kira seperti itu. Jadi malah aneh kalau kemudian ada pernah dikasih kesempatan menjadi menteri dan kemudian tidak puas, lalu kemudian sebagai calon presiden. Dan kalau kita lihat pun dari sisi Mas Anies pun, ketika tadi saya sudah jelaskan, Mas Anies basis lumbung suaranya itu didominasi, bahkan hampir semuanya berasal dari basis pendukung yang memang tidak mendukung Pak Jokowi pada saat 2 pemilu sebelum. Kalau di endorse itu malah jadi sesuatu yang akan bertabrakan. Karena pertarungan pemilu ini harus diakui belum sepenuhnya rasional. Misal dari ketiga nama ini hanya didasarkan pada bagaimana orang menilai kepemimpinan Prabowo, bagaimana orang menilai personal branding dari Anies Baswedan, bagaimana orang melihat karakter dari Ganjar Pranowo. Tidak. Ada variabel lain tadi, keberlanjutan dari pertarungan yang memang sudah membentuk ceruknya sendiri. Jadi bahkan ada fenomena asal bukan. Ada kecenderungan ceruk pasar tertentu karena saking tidak sukanya dengan nama lain, itu lebih hafal kesalahan dari calon lawan dari calon yang akan menjadi lawan gitu ya, dibandingkan mengetahui kebaikan dari calonnya sendiri. Ini harus diakui fenomena ketika pemilu terjadi pada skala emosional. Baik, Bang Andre? Fenomena yang disampaikan Mas Toto itulah yang dibutuhkan rakyat, figur Pak Prabowo sebagai figur pemersatu Indonesia. Dalam hal? Ya, ini kan membahayakan kalau ada dua polarisasi ini kan, ya. Negara ini ya dengan kebersamaan Pak Prabowo bersama Pak Jokowi, di mana Pak Prabowo di 2019 menghadapi situasi genting bersama Pak Jokowi, NKRI nyaris runtuh dan pecah. Pak Prabowo memutuskan bergabung dengan Pak Jokowi sehingga terjadilah stabilitas seperti ini, kondusivitas seperti ini. Dan poin Anda adalah di saat pandemi datang, Indonesia salah satu negara yang unggul menghadapi pandemi. Di saat sekarang krisis mengalami seluruh dunia, bahkan 66 negara terancam bangkrut, ada krisis ekonomi, krisis pangan, krisis energi, bahkan ancaman perang dari Rusia dan Ukraina yang tidak jelas. Kita bisa menghadapi itu ya? Kita bisa menghadapi itu. Karena poin Anda adalah? Karena ada persatuan yang dilakukan oleh Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Indonesia menghadapi 2024 butuh tokoh pemersatu, bukan lagi tokoh polarisasi kiri dan kanan. Dan jawabannya yang satu, Prabowo Subianto. Logika Anda apa?
Pemahaman Anda atau frame berpikir Anda itu logis atau tidak? Ketika kami diminta, publik diminta untuk tidak memilih dua kubu yang Anda mengatakan bahwa antara Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan berada di dua kubu yang diametral dan kita harus memilih yang di tengah. Seperti yang disampaikan. Siapa yang bisa memastikan bahwa Prabowo Subianto adalah sosok yang berada di tengah? Pak, ini sudah bukti bahwa dengan bergabungnya Pak Prabowo dengan Pak Jokowi itu sudah bukti. Berdasarkan data tadi justru menurunkan elektabilitas dari Pak Prabowo sendiri. Di satu sisi memang ada, kan disampaikan oleh Pak Prabowo kan, secara terbuka di acara Munas Kahmi yang lalu. Ada yang mencaci beliau, ada yang menuduh beliau berkhianat. Itu wajar, kata Pak Prabowo. Tapi di perjalanan waktu, masyarakat akan mengerti dan memahami persatuan Indonesia itu kita butuhkan. Dan sekarang negara-negara di luar Indonesia sudah melihat bagaimana indahnya demokrasi Indonesia. Kita boleh berbeda pendapat, berbeda pilihan, ya ribut dalam tanda kutip dalam pemilu, tapi kita keluarga besar Indonesia. Setelah pemilu kita harus bersatu membangun Indonesia. Itulah Prabowo Subianto. Yang itu yang dibutuhkan Indonesia di tengah hantaman krisis yang akan dihadapi oleh dunia. Senang mendengar narasi soal menjaga komitmen menjaga persatuan di tengah itu. Kalau dari Pak Anies Baswedan sendiri, narasi kerelawan seperti apa untuk menjaga bingkai NKRI dan melawan politik identitas, jangan sampai kemudian terancam persatuan dan kesatuan kita. Jangan panjang-panjang, kita sudah mau selesai nih. Untuk mengukur Mas Anies gampang saja, lihat track recordnya. Tunjukkan Mbak, satu kebijakan saja bahwa Mas Anies berpihak, ya, atau memainkan politik identitas. Ya. Tunjukkan saja satu kebijakan selama beliau di Jakarta. Saya sudah harus menutup acaranya. Jadi, senang sekali kita nanti akan bahas politik identitas. Mungkin akan undang Bang Andre, Bang Laude juga soal politik identitas. Karena ini menjadi komitmen kita bersama ya, Mas Toto juga ya, komitmen kita bersama untuk jangan sampai boleh Anda punya preferensi politik, boleh Anda punya preferensi capres, tapi sama-sama kita punya kepentingan bersama. Kita jaga NKRI, politik identitas. Apa? Sudah mau closing, kenapa? Ya, tadi Mas Toto juga menyampaikan tentang bagaimana Mas Anies diakhiri jabatannya oleh Pak di reshuffle oleh Pak Jokowi. Ya. Tapi kemudian dikoreksi juga oleh Mas Toto bahwa ini politik. Bukanlah jawaban pertimbangan-pertimbangan yang rasional, objektif. Ini berarti masih ngarep dukungan Pak Jokowi? Saya nggak pernah bicara itu. Artinya begini, saya bagaimana dia itu? Saya mengatakan seorang atasan terlepas subjektivitasnya seperti apa, terlepas saya lanjutkan, izin lanjutkan dulu. Tapi jelas buat Jokowi sebagai seorang atasan yang pernah tidak puas dengan kinerja Anies Baswedan, aneh malah kalau kemudian mengendorse dia jabatannya yang lebih tinggi. Itu saja kok, itu logika. Tadi pertimbangannya bahwa kalau rasional tidak mengendorse, kemudian diruntut dengan diakhiri jabatannya, di reshuffle kemudian sampaikan tidak ada alasan yang rasional yang bisa dipertanggungjawabkan oleh Mas Toto sendiri bahwa kinerjanya Mas Anies lalu kemudian itu menjadikan penyebab, lalu kemudian mencalonkan presiden. Apa contohnya? SBY itu dipecat oleh Megawati, kemudian juga itu dinamika politik yang terjadi. SBY mengundurkan diri, Mas Laude. Itu dikoreksi. SBY mundurkan diri, kirim surat, lalu ada foto yang viral Bu Mega pegang map itu. Ini bisa hoax pada SBY loh. Ini berarti jangan sampai Demokrat marah gara-gara Bang Laude nanti nggak jadi dipecat. Koalisi dengan. Saya ngingatin aja gitu loh. Artinya diakhiri juga. Hati-hati juga. Jangan sampai loh nggak jadi, kata itu diingetin jangan sampai nggak jadi. Kasian juga Mas Anies gara-gara kesalahan relawannya Demokrat marah, kan nggak enak juga. Itu kan maksudnya nggak dapat tiket maksudnya. Pak Anies nggak dapat tiket. Kita kan sayang juga, kan kita ingetin Bang Laude. Terima kasih Bang Andre. Terima kasih Mas Toto sudah senyum-senyum dari bergabung secara daring ya. Terima kasih Bang Laude. Kita ngobrol-ngobrol lagi soal pemilu 2024 semakin menghangat. Kita masih menanti siapa-siapa saja. Kalau saat ini kan berdasarkan survei dari berbagai lembaga survei, kita lihat manuver politiknya dan terutama kita lihat janji-janji politik yang kita harapkan bisa diwujudkan buat kepentingan bangsa dan negara. Saya Christian Grich, terima kasih Anda sudah menyaksikan kami. Kita jumpa lagi esok. Saya Karen mohon undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.